Oke, hari ini kita akan bahas speaker 3-bit Stormbox Blast 2. Speaker ini udah gue pakai sekitar 1 bulan ya, dan waktu yang cukup lama buat gue ngetes speaker ini, dengerin tiap hari gimana dengan performance indoor, outdoor, dan di video kali ini gue akan share semua experience yang gue rasakan selama gue menggunakan 3-bit Stormbox Blast 2 ini. Speaker ini gue dapatkan dari Tokopedia, namanya barang murah ya. Kalau kalian berminat, kalian bisa cek langsung link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah, atau kalian juga bisa cek untuk di pojok bawah layar kalian ya. Dan untuk harganya, Stormbox Blast 2 ini mengalami peningkatan yang memang cukup signifikan dibandingkan generasi pertama. Untuk yang Stormbox Blast 2 ini dijual di sekitar 4,2 jutaan. Kalau generasi pertama tuh kalau nggak salah di 3 jutaan ya. Jadi peningkatannya hampir 2 kali lipat lah. Tapi gimana dengan kualitas dan fitur-fitur yang menarik dari Stormbox Blast 2 ini? Apakah worth it buat kalian upgrade dibandingkan generasi pertama? Langsung ya kita bahas, dan nanti juga di akhir video gue akan compare dengan Xdobo Wow Max, salah satu portable speaker yang size-nya besar dan gua rasa dari sisi harga juga bersaing dengan Blast 2 ini. Kita start videonya, gua akan mulai dari sisi desain dan build quality-nya. Kalau kita lihat ya dari sisi desain, sebenarnya desainnya ini lebih modern lah dibandingkan generasi pertama yang agak lebih robot, lebih old school gitu. Yang kedua lebih manis desainnya, tapi memang bukan desain yang spesial ya. Jadi desainnya masih dalam kategori yang standar aja. Build quality-nya pun gua rasa untuk harga 4 jutaan masuk di kategori yang cukup aja. Jadi untuk material yang digunakan sendiri di sini untuk bagian bodinya masih full plastik, di bagian grill depan belakang ini udah full metal. Di bagian atas ini terdapat tombol-tombol yang dari sisi kalau kalian nyalain ini kayak ada LED-nya. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau menggunakan speaker ini di tempat gelap. Kemudian kita lihat di bagian belakangnya ya. Di sini ada flap karet besar, dan ketika kalian buka flap karetnya, di sini baru ada fitur-fitur yang berbeda dibandingkan generasi pertama ya. Yang paling menarik adalah di sini sudah bisa kalian colokin 2 mikrofon. Jadi ada 2 buah line mikrofon yang bisa kalian gunakan, tapi sayangnya memang di dalam paket pembeliannya mikrofon ini belum disediakan ya. Jadi kalian harus membeli secara terpisah. Sedangkan untuk Xdobo itu sudah masuk di dalam paket pembelian untuk mikrofonnya. Kemudian selain mikrofonnya sendiri, di sini juga ada auxiliary kalau kalian pengen menggunakan input auxiliary, dan juga di sini tetap bisa berguna sebagai power bank ya. Untuk maksimalnya ada di 10 watt untuk keluarannya, dan untuk charging portnya ini unik dan bagus kalau menurut gua, karena di sini disediakan 2 charging port AC dan DC. Jadi kalau kalian traveling lupa bawa kabel yang port AC-nya ini, kalian nggak perlu khawatir karena kalian tetap bisa menggunakan Type-C untuk ngecharge di 3-bit Stormbox Blast 2 ini. Tapi memang ketika kalian menggunakan Type-C pastinya untuk pengecasannya lebih lama, dan kalau kalian pengen mengaktifkan speaker ini sambil dinyalain, gua tetap akan merekomend kalian menggunakan AC-nya aja dibandingkan Type-C-nya. Tapi itu langkah yang bagus ya, dan ini kayaknya kali pertama gua melihat sebuah portable speaker menyediakan 2 buah charging port yang berbeda. Untuk AC-nya sendiri dia modelnya power cord-nya angka 8, power cord yang universal, dan sudah disertakan pastinya di paket pembeliannya. Jadi paling itu aja ya untuk di bagian input dan charging portnya. Dan untuk mikrofonnya sendiri di sini tersedia untuk volume control per masing-masing inputnya, dan juga ada reverb atau echo-nya gitu ya. Tapi di sini reverbnya jadi satu di line 1 dan line 2. Jadi memang untuk pengaturan echo-nya ini kalian bisa atur sesuai dengan selera kalian, dan nanti juga akan kita tes ya untuk bagian mikrofonnya sendiri. Jadi itu aja ya kalau kita lihat dari layout dan build quality 3-bit Stormbox Blast 2 ini. Di bagian sisi kiri kanannya ada bass port, dan untuk materialnya ini udah menggunakan bahan karet yang berasanya rigid dan tebal. Jadi sekarang kita lihat ke bagian spesifikasi dari Stormbox Blast 2, yang dimana untuk power outputnya dia mencapai 200 watt. Untuk konfigurasi speaker sendiri berbeda dibandingkan Xdobo Max ya. Kalau Xdobo Max itu menggunakan 3-way aktif, jadi ada 2 buah tweeter, 2 buah mid range, dan 2 buah mid bass. Sedangkan untuk 3-bit ini menggunakan
2.1 system. Jadi satu subwoofer cukup besar mempunyai kapasitas power output 80 watt sendiri ya. Sisanya ada 2 buah tweeter dan 2 buah mid range juga tertanam di speaker ini. Jadi untuk totalnya itu mencapai 200 watt. Kemudian selanjutnya untuk fitur TWS juga tersedia. Kalau kalian punya 2 buah Stormbox Blast 2 ini, kalian bisa pairing dan bisa digunakan sebagai stereo speaker. Di sini juga terdapat RGB light di bagian depan ya. Langsung aja kita coba nyalain dulu untuk speakernya sendiri. Oke. Tampilan RGB-nya seperti ini ya, dan ini kalian bisa custom untuk per masing-masing RGB-nya, atau kalau kalian mau ganti modenya juga bisa di bagian atas ini. Kalian mau aktifkan atau mau nonaktifkan seperti ini, pinggirnya mau kalian matiin, tengahnya tetap nyala, atau misalkan kalian mau nyalain semua atau mau matiin semua pun bisa, tinggal kalian pencet aja di bagian atas ini ataupun di dalam aplikasinya. Kemudian di bagian atas ini juga tombol-tombolnya ini terbilang cukup lengkap. Selain untuk pengaturan RGB light-nya juga ada untuk pengaturan extra bass-nya on off. Kemudian ada indikator baterai di sisi bagian kiri, dan di sini sisanya tombol-tombol normal speaker 3-bit ya. Ada volume control dan ada multifunction buttonnya. Kemudian selanjutnya untuk baterainya sendiri dia bisa bertahan hingga 30 jam, pastinya tergantung intensitas volume yang kalian gunakan. Dalam pengalaman gue pribadi sih untuk baterainya sendiri terbilang cukup awet untuk sebuah speaker yang besar seperti ini ya, karena gue selalu membandingkan dengan Party Box Encore Essential gue yang lebih cepat habis jauh dibandingkan Stormbox Blast 2 ini, tapi dengan power output yang mirip lah bisa gue bilang ya. Jadi sama-sama speaker yang powerful, tapi kalau kalian ngomongin data baterai di sini lebih awet, tapi gua nggak yakin sih untuk 30 jam itu tercapai apa enggak untuk penggunaan sehari-hari ya. Jadi kalau buat gue sih kayaknya mungkin sekitar 12-15 jam mungkin. Untuk intensitas volume sekitar 60% lah gue menggunakan 3-bit Stormbox Blast 2 ini. Untuk IP ratingnya sendiri dia udah mensupport IP57 ya. Dia udah bisa kalian cemplungin ke air, tapi gue sendiri nggak pernah nyoba ya. Jadi ya tinggal kalian coba aja kalau memang kalian penasaran dengan sertifikasi IP ratingnya. Karena gue ngerasa speaker ini cukup besar ya, yang agak sedikit gue sayang aja kalau gue langsung cemplungin ke dalam air. Dan yang terakhir mungkin bisa gue bahas di sini adanya dukungan aplikasi 3-bit, yang di dalam aplikasi tersebut kalian pastinya yang utama itu bisa memilih preset-preset yang disediakan pihak 3-bit sendiri, dan kalau kalian nggak puas juga kalian bisa meng-custom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Jadi itu fitur-fitur utama yang ada di Stormbox Blast 2 ini. Tapi kalau gue ngerasa fitur yang paling berbeda dibandingkan generasi pertama pastinya ada di bagian input mikrofonnya dan juga sistem dual port charger yang berguna banget buat gue pakai di keseharian gue menggunakan speaker ini. Oke, sebelum gue masuk ke bagian sound quality-nya, kita coba tes dulu ya gimana kualitas built-in microphone dari 3-bit Stormbox Blast 2 ini. Satu hal yang gue rasakan sedikit minus dari port yang ada di microphone 3-bit Stormbox Blast 2 ini, dia mempunyai port yang cukup sempit ya untuk kalian colokin dongle wireless microphone yang modelnya universal seperti ini. Jadi ketika gue menggunakan dongle seperti ini tuh posisinya tuh harus bener-bener pas, dan dia tuh nggak bisa colok semua ya. Jadi memang kayak kehalangan bodi luarnya gitu, dan dia mungkin tetap akan sedikit maksa, jadi akan sedikit kayak connect nggak connect gitu, dan dia nggak bisa bener-bener plug gitu ya. Mungkin itu salah satu note. Kalau memang kalian pengen cari wireless microphone, mungkin kalian cari yang tipe wirelessnya itu bukan yang dongle seperti ini, atau kalian bisa beli converter yang lain mungkin yang bisa memungkinkan buat dicolok lebih aman. Tapi tetap ini bisa kalian gunakan, cuman agak kurang kencang aja di bagian portnya. Dan kalau gue gunakan untuk mikrofon yang menggunakan kabel itu aman sama sekali, nggak ada masalah. Jadi langsung kita nyalain mikrofonnya dan kita tes untuk kualitas mikrofonnya. Oke, jadi ini ya untuk kualitas dari built-in mikrofon 3-bit Stormbox Blast 2 ini. Dan di sini gue menggunakan volume mikrofon di sekitar 50%, dan untuk reverbnya pun di sekitar 50% ya. Kalau gue matiin reverbnya seperti ini. Dan untuk kualitas mikrofonnya sendiri, jujur buat gue ini masuk ke kategori yang cukup. Dia belum sebaik JBL Boombox Encore Essential ya, karena memang masih berasa sedikit putus-putus, tapi nggak separah seperti beberapa mikrofon
yang pernah gua tes lah untuk beberapa speaker seperti di Eagle gitu yang agak sedikit mengganggu untuk ketika kalian pakai karaoke. Kalau di sini masih bisa kalian pakai karaoke, masih cukup nyaman, tapi memang sekali lagi akan berasa sedikit putus-putus ya untuk mikrofonnya, terutama kalau kalian matiin reverbnya. Jadi kalau seperti ini dia akan lebih putus-putus, tapi kalau kalian nyalain reverbnya dia akan lebih stabil gitu ya untuk gainnya. Dan kalau gua mentokin reverbnya seperti ini ya ini terlalu too much ya, jadi kalian sesuaikan aja untuk reverbnya seperti ini. Dan segitu aja ya untuk pengetesan mikrofonnya dari Tribit Storybox Blast 2 ini. Sekarang kita masuk yuk ke bagian sound quality-nya. Jadi itu aja ya kalau kita ngomongin spek-spek singkat dari Stormbox Blast 2 ini. Kalau kalian mau tahu lebih detail, tinggal kalian masuk aja ke websitenya atau kalian cek aja link pembelian, nanti di dalam situ ada tertera jelas untuk spesifikasi detailnya. Sekarang kita masuk ya ke bagian sound quality Tribit Stormbox Blast 2 ini, dan pastinya nanti di akhir video gue akan langsung ngetes aja speaker ini di outdoor versus XW Wow Max. Seperti biasa untuk sound quality subjektif, jadi apa yang akan gue share di sini murni pendapat gue pribadi. Untuk karakter suara dari Stormbox Blast 2 ini yang gue pernah dengar sebelum gue langsung mendengarkan speaker ini, orang-orang di luar sana itu bilang kalau speaker ini terlalu warm buat selera mereka. Kalau kalian tanya ke gue, sebenarnya gue orang yang suka karakter yang slightly ke arah warm ya. Jadi ketika gue dengerin speaker ini, memang yang gue rasakan karakternya cenderung ke arah warm, gue setuju. Dan gue ngerasa sih sebenarnya karakter seperti ini tuh tipikal karakter yang nyaman buat gue pakai sehari-hari ya. Dan bahkan speaker ini 70% gue menggunakan di indoor, di ruangan yang hanya 20 meter persegi. Yang dalam artian speaker ini terlalu overkill buat ruangan yang cukup kecil seperti yang gue gunakan sekarang. Kabar positifnya, speaker ini even digunakan di ruangan kecil, dia bisa kalian atur sisi bassnya sehingga bisa menghasilkan bass yang pas buat nge-fill in ruangan kalian tanpa harus merasa over untuk bagian bassnya. Berbeda dengan Sidoba Wow Max, ketika gue set bassnya di paling kecil sekalipun, sisi bassnya itu terlalu over tetap untuk ruangan yang size-nya kecil seperti yang gue gunakan sekarang. Memang kalau kita lihat dari sisi bassnya, woofer di Tribit ini bukan tipikal woofer yang asal ada ya, tapi memang dia cukup serius karena dari sisi kualitas woofernya ini berasa banget dentuman bassnya. Nge-reach low bassnya ini udah hampir menyaingi JBL Boombox Encore Essential ya. Jadi gue bisa merasa deep bassnya itu cukup enak, ngelus, berasa sampai ke dada untuk lagu-lagu tertentu. Dan kalau gue compare dengan Sidoba Wow Max itu akan bermain di area mid bass. Jadi untuk karakter bassnya sendiri gue lebih suka di Tribit Stormbox Blast 2. Untuk kuantitasnya sendiri gue ngerasa dari sisi bassnya pun udah lebih dari cukup buat selera gue, dan overall sisi bassnya nggak ada komplain sama sekali. Bahkan di sisi lain gue berasa puas untuk Tribit Stormbox Blast 2 ini. Kalian basshead juga gue rasa cocok ya kalau kalian dengerin Tribit Stormbox Blast 2 ini. Kalau kita ngomongin sisi vokalnya, vokal di Tribit Stormbox Blast 2 ini berbeda dibandingkan Wow Max ya, yang dimana vokalnya di sini berasa full body, tebel, dan gue ngerasa karakternya itu lebih natural dibandingkan Sidoba Wow Max yang berasanya langsung kayak terkompres, agak tipis, agak mundur, dan dari sisi kolorasinya pun lebih berasa ya, nggak sebaik di Stormbox Blast 2 ini. Mungkin kalau ada satu note yang gue rasa sedikit kurang, mungkin ada di bagian clarity-nya aja, yang karena karakternya agak warm, jadi vokalnya itu terkadang gue merasa kayak kurang sedikit untuk sebagian clarity-nya, yang sebenarnya sih bisa kalian atur di bagian customize equalizer-nya ya. Jadi untuk equalizer standarnya memang karakternya warm. Kemudian untuk sisi treble-nya seperti yang udah gue mention, karena karakter warm tersebut, treble-nya ini berasa soft, berasa enak buat lagu-lagu yang memang kalian dengerin lagu-lagu random. Tapi mungkin kalau kalian suka dengan treble yang bright, yang clear, gue rasa Wow Max akan lebih cocok buat kalian ya. Untuk Stormbox Blast 2 ini tipikal treble-nya agak lebih soft untuk sebuah party speaker. Mungkin ini seperti speaker yang ketika gue denger let's say kayak JBL Charge 5, tapi jauh lebih bold, jauh lebih besar dari sisi kualitasnya atau intensitas loudness-nya ya. Tapi untuk karakternya gue rasa agak mirip-mirip. Vokalnya tebal, karakternya warm dengan treble yang arahnya soft.
Terus kalau kalian tanya ke gue, bisa nggak sih gue custom equalizer-nya jadi treble-nya bright, clear, dan juga mempunyai vokal yang clarity-nya lebih baik? Mungkin gue rasa bisa-bisa aja, tapi memang di sini untuk customize equalizer-nya gue merasa perbedaan suaranya tuh hanya sedikit membantu ya. Bukan yang kayak bisa karakternya berubah 180 derajat jadi karakter yang bright banget. Enggak sampai situ sih, even gue naikin di 5 kHz, 9 kHz, gue naikin sampai plus 4, plus 6. Dia memang membantu untuk clarity-nya lebih baik, tapi basicnya karena ini speaker yang arahnya lebih ke arah warm, dia tetap akan berasa nuansa warmnya ya, bukan speaker yang jadinya tuh lebih bright gitu. Jadi ini note aja ke kalian, kalau memang kalian suka dengan treble yang clear, yang crisp gitu, ya tetap StarBox Blast 2 ini mungkin nggak terlalu cocok buat selera kalian tersebut. Dan kalau kalian tanya ke gue, gimana sih bang sebenarnya kualitas dari 3-bit StarBox Blast 2 ini? Gue sih suka ya, jujur untuk karakter party speaker memang ini kurang treble, tapi kalau kalian ngomongin dari sisi sound quality, anggaplah ini sebuah speaker yang kalian sering gunakan untuk indoor dan sesekali untuk outdoor, untuk party, ya gue rasa karakter seperti ini tuh nyaman buat kalian gunakan berjam-jam, karena memang gue pakai speaker ini hampir sebulan belakangan ini gue pakai buat volume rendah, volume kencang, itu tuh semua berasanya enak aja gitu. Jadi gue sih cukup oke, memang karakternya yang warm tersebut masih masuk di kuping gue. Tapi kalau kalian suka dengan treble yang bright, Womax lebih cocok buat kalian. Ataupun mungkin ada beberapa opsi lain ya untuk party speaker seperti Encore Essential pun dia dari sisi treble lebih bright, lebih crisp gitu dibandingkan Blast 2 yang memang karakternya berbeda tersebut. Jadi itu aja paling yang bisa gue share sekilas mengenai sound quality dari 3-bit StarBox Blast 2 ini dibandingkan Womax. Jadi kalau buat gue, buat selera gue lebih suka karakter di 3-bit StarBox Blast 2 ini dibandingkan si Dobo Womax. Tapi gimana kalau buat outdoor? Jadi langsung aja ya kita tes nih karakter dan sound quality dari 3-bit StarBox Blast 2 ini versus si Dobo Womax. Jadi langsung kita pindah ke outdoor. Oke, sekarang kita langsung tes ya sound sample dari 3-bit StarBox Blast 2 dan nanti akan gue versusin dengan si Dobo Womax. Sekarang kita pakai lagu andalan kita dari Lionel Casio ini dan gue set di volume sekitar 60% ya. Untuk equalizer seperti yang kalian lihat, ini equalizer bawaan, extra bassnya masih di off. Kita tes untuk suaranya dari jarak kurang lebih 30 cm. Asik ya suaranya ya, ini gue jarak jauh aja kedengarannya masih kenceng. Kita nyalain equalizer extra bassnya. Untuk di outdoor sebenarnya bassnya nggak terlalu berasa beda signifikan ya, tapi kalau kalian pakai di indoor akan berasa banget extra bassnya lebih ngeboost di area mid bassnya dan untuk rumble bassnya juga akan lebih gede. Tapi untuk outdoor seperti ini kayaknya gue agak minor ya untuk perbedaan di extra bass off dan on. Kita coba gedein volumenya di extra bass on.
di extra bass off suaranya lebih warm ya, dan bassnya sedikit banget lebih kecil dibandingkan diaktifin di extra bassnya ya. Kita coba sekali lagi. Ini extra bass off. Dan kita aktifin extra bassnya. Sekarang kita tes pakai equalizer custom. Equalizer custom, dan kita pakai ini dengan equalizer bawaan. Oke, jadi itu ya untuk suara dari Stormbox Blast 2 ini. Surprisingly kalau buat gue untuk outdoor enak sih suaranya, menurut gue kenceng dan vokalnya tuh masih enak banget ya. Even di volume 100% dia vokalnya masih terjaga banget di extra bass off maupun di extra bass on. Ketika kalian aktifin di extra bass on-nya, gue merasa suaranya lebih bright untuk treble-nya, bass-nya pun sedikit lebih naik ya, lebih ke arah V-shape. Tapi overall untuk suaranya kedua equalizer-nya masih oke banget. Tapi kalau kalian mau custom juga pastinya bisa ya. Dan sekarang kita coba compare ya dengan si Double Wow Max ya, dengan settingan yang masih sama. Kita ulang lagi lagunya dari awal. Kita start dari 3-bit di equalizer, langsung extra bass on aja ya, karena lebih proper nih buat di outdoor seperti ini. Volume 80%. Switch ke Wow Max. Volumenya sama-sama di sekitar 80%. Kita gedein. Kenceng banget juga ya Wow Max ya. Sekarang kita switch lagi ke Stormbox Blast 2. Sama-sama kita mentokin aja volume. Ke Wow Max lagi, volume 100%. Oke, itu aja ya untuk pengetesan sound sample dari Stormbox Blast 2 versus si Double Wow Max. Kita tarik kesimpulannya aja, di antara kedua ini untuk outdoor mana yang lebih oke. Kalau buat gue,
Stormbox Blast 2 ini sedikit lebih kurang ya suaranya, atau lebih nggak se-powerful seperti di Sidoba Max. Untuk di volume 100%, Sidoba Max ini lebih ke speaker outdoor banget. Dia treble-nya bright, bassnya besar untuk area mid bassnya, apalagi ya dentuman duknya itu lebih berasa. Sedangkan 3-bit dia karakternya agak mirip JBL. Di volume 100% dia akan menurunkan intensitas bassnya supaya suaranya nggak pecah, tapi dia masih tetap terjaga di volume 100%. Dan untuk loudness-nya sendiri, Stormbox Blast 2 ini nggak sekencang Sidoba Max ya, sama-sama di volume 100% seperti yang tadi udah kalian dengar. Tapi untuk volume sekitar 50-60% untuk outdoor dan juga indoor, buat gua pribadi 3-bit Stormbox Blast 2 ini lebih enak, at least untuk selera gue, karena dia punya suara yang lebih proper, apalagi di bagian vokalnya yang berasanya tuh lebih less kolorasi ya, lebih natural, lebih tebal, lebih full body. Sedangkan untuk Sidoba Max ini vokalnya kadang agak berasa tipis aja, agak berasa kurang maksimal, apalagi di volume sekitar 50%. Tapi begitu kalian mentokin di volume 100% baru dia berasa ya untuk kualitas suara di outdoor speaker. Seperti yang udah gue mention juga, Max ini memang lebih cocok untuk ruangan yang besar atau untuk kalian pakai di outdoor. Untuk di indoor dengan ruangan yang agak kecil di sekitar 20 meter ke bawah, ini bassnya akan berasa overkill banget karena mid bassnya itu terlalu booming. Sedangkan untuk 3-bit ini masih enak, masih nyaman buat kalian pakai even di ruangan yang kecil sekalipun ya. Dan ketika kalian custom echo-nya atau equalizer-nya, dia akan bisa lebih mencukupi lagi di ruangan kecil maupun di outdoor. Jadi itu aja paling untuk plus minus di antara keduanya. Menurut gue keduanya udah sama-sama oke sebagai party speaker, tapi Stormbox Blast 2 lebih all around, sedangkan Sidoba Max ini lebih ke outdoor banget ya, karena dia lebih powerful aja untuk suara. Balik lagi ke selera kalian masing-masing. Paling itu aja yang bisa gue share antara Stormbox Blast 2 dan Sidoba Max. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.